Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isna Parhia Pauja, mahasiswa Pascasarjana IAIC jurusan Manajemen Pendidikan Islam. Dengan makin majunya, bidang teknologi dan informasi dapat mempermudah segala aspek dalam kehidupan ini. Tak ubahnya dengan aspek pendidikan, setelah dimasuki oleh teknologi dapat mempermudah dalam hal pembelajaran maupun dalam hal manajerial sekolah. Salah satu website yang dapat membantu dalam hal manajerial sekolah yaitu adalah Sispena. Apa itu Sispena? Sispena adalah sistem informasi penilaian akreditasi berbasis website yang diciptakan dan dikelola oleh Badan Akreditasi Nasional (BAN-SM). Dalam rangka memperkuat BAN-SM sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan yang mandiri, diperlukan sistem informasi akreditasi yang meliputi basis data database, sekolah madrasah, sistem monitoring, sistem penilaian, hasil akreditasi, dan database asesor. Sistem informasi dikembangkan agar proses akreditasi dapat dilaksanakan lebih efisien, terkontrol, akuntabel, sehingga sistem ini dapat menjamin data, proses, dan hasil akreditasi tersimpan dengan baik dan mutakhir, mudah diakses dan dipahami. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana Sispena itu bekerja. Yang pertama, kalau kalian lihat di sini, pertama itu login dulu. Cara loginnya, kalian bisa search dulu aja alamatnya. Saya itu lebih baik searching aja di Google kayak Sispena BAN-SM, nanti akan muncul halaman loginnya gitu kalau kita klik login. Terus di sini pas halaman login ada username. Username ini diisi dengan NPSN sekolah gitu. Passwordnya jika masih default bisa diisi juga dengan password NPSN-nya, tetapi lebih baik untuk dirubah saja passwordnya untuk kedepannya. Lalu di halaman awal kalian bisa melihat di sebelah kanannya ada profil, ganti foto, ganti password, sama logout. Nah, di profil ini sebenarnya udah aplikasi Sispena ini udah sync loh sama Dapodik sama Simpatika juga. Jadi untuk halaman profil sebenarnya sudah terisi langsung, tetapi jika memang ada hal yang salah gitu atau hal yang harus diedit, bisa dengan diedit dulu gitu di halaman di klik yang tadi yang profilnya. Lalu di sebelah kanan ada menu dashboard sama data isian akreditasi. Nah, untuk dashboard ini lebih ke seperti alurnya gitu, alur pelaksanaan akreditasi itu kayak gimana, dari mulai pengisian dia, lalu asesmen kecukupan dan mapping visitasi, pelakuan visitasi dan sebagainya gitu, dan bisa dilihat saja di layar. Lalu pada saat pengisian dia, di yang pertama kita klik dulu yang dokumen sekolahnya. Nah, di dokumen sekolah ini ada isian-isian yang harus diisi, ada yang harus diupload ya dokumennya. Yang pertama seperti ini, tata tertib dan pelaksanaannya yang mencakup hak, kewajiban, penghargaan, dan saksi. Ini memenuhi butir 1 dan 3. Statusnya di sini kalau warnanya hijau berarti belum diunggah. Kalau misalnya warna kuning berarti sudah diunggah. Cara mengunggahnya kalian bisa lihat di aksi choose file. Di sini kalian pilih choose file, lalu pilih dokumen yang sesuai dengan apa yang dimintanya. Lalu setelah terisi dokumen sekolah ada IPR. IPR ini indikator penilaian relatif. Nah, ini seperti yang sudah saya bilang tadi gitu, bahwa Sispena ini sudah langsung terhubung dengan Simpatika dan Dapodik gitu ya. Sebenarnya di indikator penilaian relatif ini sudah terisi gitu, tetapi jika memang ada yang salah gitu, ada penilaian yang di Simpatika salah atau ada pembaharuan di Simpatikanya tapi belum tercakup di Sispena, ini bisa diisi gitu dari sini gitu, kayak kualifikasi akademik guru minimum sarjana S1 atau diploma 4. Kalau misalnya di sekolah Bapak sama Ibu itu sudah memenuhi 90-100% gitu ya, semuanya sarjana, maka di sini skornya pilih saja 4. Kalau misalnya sekitaran 80% ini 3, dan sebagainya juga harus diisi gitu. Nah, untuk pengisiannya ada di dokumennya, di dokumen terlampir nanti ketika akreditasi dikasih gitu.
cara perhitungannya apakah mencapai 85% atau 80% gitu. Lalu setelah IPR diisi sama dia. Nah, dia ini data isian akreditasi ini hampir ngeling juga sama dokumen sekolah. Jadi misalnya di dokumen sekolah yang tadi misalnya tuh ada yang butir 1,3 udah diisi dokumennya, kalau misalnya di dia juga dipinta biasanya sudah langsung terisi secara otomatis gitu, tidak perlu kita mengupload ulang. Nah, di sini isiannya saya ambilnya tuh sekolah MTS, jadi isiannya cuma sampai 35 ya. Nah, kalau misalnya semuanya dokumen sudah terisi di setiap butir-butirnya sampai 35, kita bisa simpan itunya dan hitung sementara. Hitung sementara ini maksud yang tadi bahwa Sispena ini bisa menghitung penilaian secara otomatis. Di sini ketika semuanya diisi ternyata peringkatnya itu A gitu. Kalau misalnya tidak sesuai dengan target sekolah yang Bapak Ibu pimpin, ini bisa kita kembalikan lagi dan diisikan kembali gitu apa yang menurut Bapak Ibu kurang gitu sampai mencapai target. Jika memang sudah yakin dengan hasilnya, bisa klik tanda iya atau tidak, tanda iya. Nah, setelah pengisian kartu dia ini baru nanti akan dilakukan visitasi oleh asesor. Setelah melakukan visitasi asesor ini, Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah wajib mengisi kartu kendali yang ada di sini nih. Nah, kartu kendali ini adalah bersifatnya itu rahasia antara kepala sekolah dan ban SM-nya gitu, sampai asesor juga tidak boleh tahu. Dikirim lewat pos, tidak boleh lewat asesornya gitu. Apa aja sih di kartu kendali ini? Kayak laporan dari kepala sekolah tentang bagaimana visitasinya itu berjalan. Jika memang ada hal kecurangan bisa dilaporkan di dalam sini gitu. Keunggulan dari sistem aplikasi Sispena ini atau Sispena berbasis website ini, yang pertama sebagai wadah dan pusat informasi yang lengkap serta kredibel untuk melakukan penilaian akreditasi pada tiap-tiap sekolah. Tentunya hal ini sangat penting mengingat aplikasi ini juga menjadi pusat data pengiriman berkas secara online bagi sekolah-sekolah yang hendak melakukan akreditasi atau reakreditasi. Dengan adanya aplikasi ini, tentu saja pengumpulan dokumen bisa dilakukan lebih efisien karena tidak menggunakan kertas dan tidak perlu dikirim berkas-berkasnya. Yang kedua, aplikasi Sispena ini juga mampu melakukan penilaian secara otomatis kepada sekolah madrasah yang akan diakreditasi dengan melalui analisa dari hasil pengumpulan data yang sebelumnya sudah dilakukan, yaitu dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang berupa upload dokumen maupun laporan terkait. Dengan hadirnya aplikasi Sispena ini tentunya akan menjadi sebuah reformasi birokrasi yang positif bagi pendidikan di Indonesia. Dengan hadirnya aplikasi ini akan sangat mempermudah bagi pihak sekolah maupun asesor dalam melakukan akreditasi ataupun reakreditasi. Sekian penjelasan mengenai aplikasi Sispena dari saya. Thank you for watching. Bye-bye.